4 ruko di Pasar Tradisional Tambun Selatan, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 4 ruko yang berdampingan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko yang menjual spare part dan aksesoris mobil di Jalan Semarang, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat di lantai 4 ruko di mana banyak bahan mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan untuk mencapai sumber api di lantai atas. Tebalnya asap juga membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan tabung oksigen. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Ini tadi informasi di lantai 4. Lantai 4, kalau informasi dari pemilik rumah, itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton, karena mungkin cuaca panas dan ada daerah terbuka dia, sehingga menyebabkan pemanasan terhadap karton atau mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk penyebab pasti kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selamat pagi Lala. Selamat pagi Priska. Selamat pagi. Ketemu lagi kita pagi ini. Iya, kemarin ketemu, pagi ini juga Hari ketemu ya. lagi. Iya. Pagi tadi masih macet ya? Masih macet, sangat macet malah. Saya telat 5 menit, nyampe kantor hampir terlambat. Iya, soalnya kalau di Jakarta itu kurang dari 5 menit atau 5 menit tuh udah ngaruh banget di jalan. Menentukan, 5 menit menentukan, berubah semuanya. Dari misalnya jam 6 biasa berangkat gitu masih agak lowong, 6 lewat 3, lewat 5 udah padet banget. Gak tau tuh pada dari mana ya? Saya tadi pagi saya juga bingung, ini 5 menit kenapa seramai ini tiba-tiba? Saya kira kalau 10-15 menit oke, bedanya 5 menit loh ternyata Priska. Ya, kalau warga Jakarta perlu antisipasi ya, kemanapun harus dihitung waktunya. Betul, lebih dulu 5 menit, jauh datang lebih cepat daripada telat 5 menit. Udah kejebak macet di jalan. Pagi ini ada yang bikin gong. Apa Lala. lagi selain macet Priska? Tiap pagi selalu ada yang gong. Iya, betul. Kita bawakan di Sindo Today. Ya, pagi ini yang bikin gong adalah warga Jawa Barat, ribuan ya warga Jawa Barat. Bukan cuma warga, mereka juga ASN yang ternyata main judi online. Main judi online. Iya, aparatur sipil negara kerjanya dibayar oleh pajak rakyat. Dipakai uangnya buat judol. Judi online. Kita sudah capek-capek kerja, bayar pajak, bangun pagi seperti kita ini Priska. Macet-macetan di jalan. Iya, jam 6 sudah harus sampai di kantor. Kasiannya warga Jawa Barat ya. Kasian sekali mereka ya. Iya, sanksinya ini bisa sampai pemecatan. Bagus itu. Iya, karena ya menyia-nyiakan kepercayaan rakyat dong. Betul, ya. Enggak harusnya kalau jadi aparatur sipil negara kerja yang baik karena digaji oleh harus amanah rakyat, kalau kerja. Ya, kita menunggu langkah tegas dari Komdigi untuk memberantas tuntas judi online. Ini udah bergulir sekian lama tapi belum juga tuntas. Betul, ya. Jadi ini kita kayak tunggu. kasus yang sepertinya kita berharap sih diselesaikan ya, tapi kayak seperti tidak terselesaikan gitu saat ini. Masih optimis ya. Semoga selesai dengan cepat, tuntas. Gak tahu kapan berhentinya. Baiklah, informasi tadi akan hadir pemirsa di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan saya Graciela Pangaribuan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Di tengah sengkarut penegak hukum, publik menanti transparansi kasus dugaan korupsi TPPU Febri Adriansyah.
Ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Sanksi pemecatan menanti bila terbukti. Prancis gagal melaju ke puncak Piala Dunia 2026 usai dibungkam Spanyol 2-0. Informasi pertama, pemirsa, jalur pelayaran menuju ke Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang tertutup kapal kandas. Akibatnya 253 penumpang kapal motor Suwindo dievakuasi tim SAR gabungan karena kapal tersebut tidak bisa bersandar. Terhalang kapal kandas di tengah laut, tim SAR mengevakuasi ratusan penumpang kapal motor Suwindo. Penyelamatan ini terjadi di alur pelayaran Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa bermula saat KM Suwindo berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priuk dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Pangkal Balam pada Senin sore. Namun saat memasuki alur pelayaran kapal Alken, pesat yang kandas setelah dihantam cuaca buruk menghalangi kapal motor Suwindo. Menyadari persediaan logistik makanan di atas kapal telah habis, Nahkoda KM Suwindo memutuskan untuk meminta bantuan evakuasi penumpang. 253 penumpang KM Suwindo pun akhirnya harus dievakuasi. Berhasil membawa 252 penumpang, dari total jumlah penumpang 261 penumpang dalam keadaan selamat. Kami ucapkan terima kasih pada satuan pendukung yang telah membantu pelaksanaan proses evakuasi dari KM Suwindo, sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa korban. Akibat lamanya berada di laut, salah satu penumpang harus dibawa ke Rumah Sakit Bakti Timah untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendian, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas targetkan proses evakuasi rampung Selasa malam. Proses evakuasi dan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendian, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas gabungan dari Dinas Bina Marga dan Perhubungan berjibaku merampungkan pembongkaran JPO. Proses evakuasi ditargetkan selesai malam ini agar aktivitas lalu lintas dapat kembali normal. Sementara petugas kepolisian disebar di sejumlah lokasi untuk mengurai kemacetan. Untuk sisi utara Jalan Raya Tendian dari El Santa menuju ke Mampang sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Kemudian tetapi dari sisi dari utara tadi, kemudian dari selatannya itu masih ada pekerjaan dari DBM yang mana kegiatan itu masih ada pengelasan dan pemotongan rangka-rangka dari JPO yang nantinya akan harus diselesaikan malam ini juga. Dan perkiraan juga diperkirakan sebentar lagi juga akan selesai. Apabila selesai nanti dua arah akan kita coba untuk buka untuk dinormalkan kembali. Demikian. Kita tempatkan personil yang pada saat ini masih kredit, otomatis yang tadinya dialihkan otomatis sekarang pada saat arus balik otomatis kita tarik yang lebih berat dulu. Petugas mengimbau pengguna jalan khususnya kendaraan besar untuk memperhatikan batas ketinggian maksimal saat melintas di bawah jembatan guna mencegah kejadian serupa terulang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini JPO pasca pembongkaran, kami sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya dan juru kamera Eri Nugraha di Jalan Raya Tendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Selena. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah masih diberlakukan penutupan jalan pada pagi hari ini?
Lala dan juga Priska, dapat kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tendean pasca pembongkaran JPO. Memang terpantau per pagi ini sudah terlihat kondusif dan juga lancar. Mengingat di hari Selasa dini hari kemarin memang terjadi JPO ini ditabrak oleh truk bermuatan ekskavator. Setelah kemarin telah dilakukan proses evakuasi oleh petugas gabungan dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Dinas Perhubungan dan juga kepolisian untuk proses pembongkaran JPO ini memang dibantu oleh alat bantu kren hidrolik. Setelah kemarin juga sempat terjadi beberapa titik kemacetan seperti di Jalan Suryo, kemudian Jalan Senopati, dan juga Jalan Walter Monginsidi. Untuk kali ini jalan untuk menuju ke arah Blok M dan juga menuju Pancoran terlihat lancar dan juga tidak ada hambatan apapun. Mengingat untuk posisi JPO saat ini memang sudah tidak ada, dan untuk pagi ini memang kalau kita pantau dari pergerakan tadi pagi memang sudah kembali normal kembali untuk pengendara roda 2 maupun roda 4. Meskipun jalur ini sudah berfungsi secara baik dan juga secara normal kembali begitu, Priska dan juga Lala, tetap dihimbau agar selalu mengutamakan faktor keselamatan selama melewati jalan JPO, khususnya di Jalan Tendean pada hari ini, karena mengingat takut terjadi takut terdapat adanya puing-puing dari perobohan atau pembongkaran JPO Tendean pada hari ini. Demikian Lala dan juga Priska. Ya, Selena, terima kasih atas laporan Anda dari JPO Tendean, Jakarta Selatan. Selena, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka beredar info ex Jampitsus Febri Adriansyah umroh.
Namun, isu dibantah oleh Kejagung dan berdalih bahwa Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nah, nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan, oke? Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kita informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah yang masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri.
Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung, ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19/2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan, ya. Tapi tentu ada mekanismenya, ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Lala, kalau kita ikuti perjalanan kasus Febri ini mulai dari penggeledahan, penetapan tersangka sampai pelimpahan, jalannya cepat banget ya. Benar, sprint Rizka. gitu. Benar. Kalau lari. Benar. Ingat dulu di awal-awal itu kabarnya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Polda Metro Jaya itu digeruduk. Dalam tanda kutip itu sampai dijagain loh, Friska. Dengan sampai polisinya juga siaga tempur. Karena yang datang bukan sembarang orang. Ya, ini yang jadi pertanyaan publik ya, Lala dan juga pemirsa. Dan juga gongnya bikin wow karena ada salam komando Kapolri dan Jaksa Agung. Oh, iya, sudah reda ya. Kita bisa difoto juga ini. Nggak bisa ya, nggak ada yang mau foto kita. Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan juga keadilan. Nah, Yusril itu juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat walaupun agak sedikit diam-diam ya, Friska. Nah, kita simak pernyataan Yusril Iza Mahendra. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Sementara itu pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat bahwa ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sintilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap undang Mahfud MD untuk mendengar pandangannya. Sentil dong. Di Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan
dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya. Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut, ya itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hubungan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian dan Kejagung kembali menjadi sorotan. Kerap dinilai harmonis di permukaan, sejarah mencatat sejumlah gesekan hebat pernah terjadi di antara kedua institusi. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansyah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 1,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Pemirsa, DPR RI membantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Tanggal 31 Desember masih tahun ini kan ya? Masih ada jam waktu. 12 malam ya? 6 bulan lagi, kurang lebih. Iya, 5 bulan lebih. Oke, kita tunggu.
kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Pemirsa, tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita bersama dengan para kepala staf angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa.